Ya Rabbi ya aliman hal ilaika wajjahtul amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pencinta zikir dan sholawat, insan doa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan amalan baca sholawat, maka Allah akan tuntaskan segala hajatmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sebuah kisah antara seseorang yang banyak hutang dan dahsyatnya sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah tentang seseorang yang terbelit hutang piutang, yang hidupnya dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Seorang laki-laki yang dulunya kaya lalu jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana sini, sehingga mempunyai hutang yang sangat besar. Setiap harinya rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru, kedatangannya hanya untuk meminjam uang. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini, banyak hutang-hutang sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" Lalu dia menjawab, "Minggu depan, Tuan." Pada akhirnya ia pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap dari datang menagih hutang dari rumahnya,
Dari 500 dinar yang ia peroleh, tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya telah tiba. Saudagar itu pun datang ke rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tidak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya apapun, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuhan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk di penjara." Lalu hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuk hingga esok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas apa? Mengapa sekarang engkau bebas?" Lalu suaminya menjawab, "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang sangat dalam, sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya mereka mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil si miskin itu, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya
sampaikan dua bukti ini. Kemudian si miskin itu bertanya, apa dua bukti itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir ia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya. Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu pada harinya ia pergi menuju si ulama fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Wahai tuan ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Sang ulama bertanya, apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan? Si miskin itu menyampaikan kedua bukti, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Di malam pertama, Anda telah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali. Di malam terakhir, Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawatnya diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tersebut lalu memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian, si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu, ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda. Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, berkat Anda saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda lunas. Subhanallah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Sholawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan
kegundahan, dan keresahan, bahkan bencana. Bersolawatlah engkau kepada manusia termulia, baginda besar Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan amalan ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Insya Allah dengan usaha dan ikhtiar Anda mendekatkan diri dan berpasrah diri kepada Allah, maka atas izin dan kehendak Allah, semua hajat dan keinginan Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga amalan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.